Raja Korea memerintahkan Lee Sun-shin untuk membubarkan armadanya dan bergabung untuk perang di darat, guys. Nah, mendengar perintah itu, guys, lu tahu nggak apa jawaban dari Lee Sun-shin tersebut? Dia ini berniat ngelawan Jepang hanya dengan 12 kapal perang. Gokil sih kata gue sih. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Nurul Pauji di channel Alstoryji. Di video kali ini kita ngebahas tentang sejarah seputar dunia. Selamat datang kembali di channel gue ini. Kali ini gue akan ngebahas salah satu tokoh utama paling terkenal di Korea yang bernama Laksamana Lee Sun-shin atau biasa dipanggil YSS. Ya kalau kalian tahu atau sering main Mobile Legends pasti kenal lah yang namanya hero YSS. Lee Sun-shin atau yang biasa disebut YSS merupakan seorang tokoh militer dan pahlawan nasional Korea. Salah satu kontribusi terbesarnya dalam bidang militer Korea adalah penggunaan kapal perang berlapis besi pertama di dunia yang berbentuk kura-kura yang dinamakan kapal kura-kura. Dan sampai sekarang Lee Sun-shin dianggap sebagai seorang pahlawan bangsa Korea yang tersebar karena kesetiaan, taktik dan kegigihannya dalam berperang. Lee Sun-shin lahir pada tanggal 28 April tahun 1545 di Gyeongsang-dong, Hangseng, sebagai putra ketiga dari keluarga bangsawan. Layaknya anak bangsawan pada masa itu, Lee Sun-shin ini dididik dalam ajaran-ajaran Konghucu sejak kecil. Ia menikah pada usia 21 tahun dan dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri. Pada tahun 1572, di usianya yang ke-28, ia menjalani ujian bidang militernya. Dalam ujian itu, ia sempat terjatuh dalam kuda dan membuat kakinya patah. 4 tahun setelah kejadian itu, ia kembali mencoba menjalani ujian tersebut. Dan pada usia ke-32 tahun, ia berhasil lulus dari ujian itu. Pada awal karir di dunia militer, Lee Sun-shin bertugas sebagai seorang perwira. Dia dikenal sebagai orang yang sifat teguh dan tak kenal kompromi dalam menjalani prinsip-prinsipnya. Suatu hari, ia pernah dicopot dari posnya bertugas karena menolak ikut berpartisipasi dalam kegiatan atasannya yang dianggap tidak benar, guys. Dan pada akhirnya, ia juga diturunkan menjadi prajurit kelas bawah dikarenakan fitnah seorang perwira yang tidak senang dengannya, guys. Walaupun begitu, saat menjelang terjadinya awal perang 7 tahun, di mana Jepang akan menyerbu Joseon, Lee Sun-shin mendapat kenaikan pangkat sebagai komandan stasiun Angkatan Laut Kiri Jeolla berkat rekomendasi dari Perdana Menteri Ryu Seong-heong. Perdana Menteri Ryu telah berteman dengan Yi sejak kecil dan ia mengenal bakat kepemimpinan yang dimilikinya, guys. Setelah menjabat menjadi komandan Angkatan Laut, Yi bertugas membenahi Angkatan Laut Joseon dengan memperbaiki sistem administrasi serta mendidik para prajurit. Ia juga menyelesaikan pengkontribusian kapal kura-kura hanya 1 hari sebelum Jepang mendarat. Salah satu persiapan yang dilakukan Lee Sun-shin dalam dunia militer adalah menyiapkan kapal jenis baru yang disebut dengan nama Gyeobekson yang berarti kapal kura-kura. Sebenarnya desain untuk kapal kura-kura ini sudah ada dari tahun 1413. Tetapi karena saat itu Korea relatif damai, desain tersebut tidak dikembangkan lebih lanjut.
Nah, Yu Sun-shin ini yang melihat potensi dan desain kapal itu mulai dikembangkan menjadi kapal kura-kura yang berukuran lebih besar dan bergerak lebih cepat dari kapal Jepang, guys. Kapal kura-kura ini dipersenjatai di segala sisinya dengan total sekitar 40 meriam. Selain itu, kapal tersebut sepenuhnya tertutup. Atapnya dilapisi besi untuk mencegah musuh melompat ke kapal, guys. Terdapat kayu tebal di bawahnya untuk melindungi awak senjata dan pendayung dari serangan jarak dekat. Kapal besi tersebut melapisi kapal seperti tempurung kura-kura. Dari situlah kapal tersebut mendapat nama Gebokseon atau kapal kura-kura. Nah, kapal kura-kura ini sering dinyatakan sebagai kapal perang lapis baja atau besi pertama di dunia, guys. Yu Sun-shin sendiri sangat berperan penting dalam kemenangan Korea dalam Perang 7 Tahun. Perang 7 Tahun atau Perang Imjin adalah serangkaian pertempuran panjang selama 7 tahun pada akhir abad ke-16 di Semenanjung Korea yang disebabkan oleh invasi Jepang yang berniat menyerbu Cina melalui Korea. Laksamana Yu Sun-shin juga pernah memimpin Perang Nonyan tahun 1592 dan yang paling terkenal adalah pertempuran Myeongyang. Ketika Raja Korea mendengar berita kegagalan pertempuran Chilcheongyang, ia buru-buru mengampuni dan mengembalikan pangkat Laksamana Yu Sun-shin sebagai komandan armada Johnson yang tersisa. Ketika 12 kapal yang berhasil kabur kembali ke Korea, Raja Korea memerintahkan Yu Sun-shin untuk membubarkan armadanya dan bergabung untuk perang di darat, guys. Nah, mendengar perintah itu, guys, lu tahu nggak apa jawaban dari Yu Sun-shin tersebut? Dia ini berniat ngelawan Jepang hanya dengan 12 kapal perang. Gokil sih kata gue sih. Mengetahui Jepang mengarahkan armadanya ke pesisir barat Korea, Laksamana Yu Sun-shin segera membuat rencana. Ia memperhatikan sebuah selat strategis yaitu Selat Myeongyang. Selain ukuran selatnya yang sangat sempit, ia juga menyadari arus laut yang kuat sering berubah-ubah arah di selat tersebut. Dari 12 kapal perang yang kembali, tidak ada satupun kapal kura-kura di antaranya dengan sedikit waktu yang dia punya. Yu Sun-shin memperkuat kapal-kapal tersebut menjadi pengganti kapal kura-kura. Nah, selain itu, guys, ia mendapat bantuan dari satu kapal perang lagi, menjadikan total 13 kapal, guys. Setelah beberapa lama, armada Jepang kemudian datang dengan tujuan menghancurkan sisa armada Korea. Jepang membawa 133 kapal perang dan setidaknya 200 kapal logistik. Di sisi lain, Yu Sun-shin menampakkan armadanya di tempat belakang celah tersempit di Selat Myeongyang. Nah, akibatnya jumlah kapal perang Jepang yang bisa lewat hanya sedikit. Sisanya itu menunggu di belakang kapal perang yang maju, guys. Pada Fajar 26 Oktober 1597, ketika kapal perang Jepang maju, Yu Sun-shin ikut memajukan armadanya untuk menahan kapal perang Jepang. Dan terjadi perlawanan yang sangat sengit, guys. Ya lo tau lah kalau misalnya udah perang itu antara Jepang dan kapalnya Yu Sun-shin itu gimana, guys. Itu sangat tragis. Sedangkan Yu Sun-shin itu cuma punya 13 kapal. Kalau Jepang itu punya 200 kapal, guys. Bayangin lu gimana itu. Nah, armada Yu Sun-shin ini berhasil menghancurkan kapal-kapal Jepang yang kemudian seperti prediksinya arus laut berubah arah mendorong kapal perang Jepang yang maju kembali ke tempatnya. Akibatnya kapal Jepang tersebut saling menabrak dan kemudian tenggelam. Sebaliknya armada Yu Sun-shin mengambil posisi dan menembakkan meriam ke arah kapal-kapal Jepang yang kacau. Pada akhirnya 31 kapal perang Jepang hancur, guys. Komandannya meninggal dan sebagian besar pasukan Jepang terbunuh dan tenggelam. Kemenangan Yu Sun-shin ini yang luar biasa berkontribusi besar dalam menyelamatkan Korea. Yu Sun-shin meninggal dalam pertempuran Noyang yang terjadi tahun 1598, guys.
Pada saat itu, armada gabungan Korea dan Cina hanya berjumlah 150 kapal dan melawan armada Jepang yang berjumlah 500 kapal. Saat di tengah peperangan, Yi Sun-shin yang sedang mengejar kapal musuh yang kabur malah terkena tembakan nyasar dari musuh yang menembus dadanya, guys. Kalian bayangin, guys, itu dari kapal sono itu nembak meriam kena yang namanya dada Yi Sun-shin itu. Dan disitulah Yi Sun-shin meninggal, guys. Mengetahui waktunya tinggal sebentar, ia memerintahkan pasukannya untuk tidak mengumumkan kematiannya nanti karena takut kematiannya dapat merusak moral armadanya, guys. Pertempuran ini juga dimenangkan dengan pasukan gabungan Korea Cina. 200 kapal Jepang ditenggelamkan dan 100 kapal lainnya ditangkap. Korea telah memenangkan peperangannya, tetapi dalam kemenangannya itu, mereka ini harus kehilangan laksamana terbaik di Korea, guys. Selama hidupnya, Yi Sun-shin berhasil memenangkan total 23 pertempuran laut tanpa kehilangan satupun kapal, guys. Nah, Yi Sun-shin ini adalah seorang pahlawan Korea dan salah satu laksamana terbaik dalam sejarah dunia, guys. Pertempuran yang dicatat dengan baik dalam buku dipelajari oleh sejarawan angkatan laut modern. Keberaniannya ini menjadikan sebagai panutan bagi masyarakat Korea modern. Ia diabadikan dalam berbagai bentuk seperti monumen, patung, dan nama jalan. Ya, sampai sini kalian mengerti lah ya apa yang gua jelasin dari awal hingga akhir, yang dimana intinya itu ya guys ya. Yi Sun-shin ini memenangkan peperangan melawan Jepang ya guys ya, yang dimana Yi Sun-shin mempunyai cuma 13 kapal, sedangkan si Jepang itu memiliki 200 kapal, dan itu 200 kapal Jepang semuanya hanyut tenggelam, sisanya itu tertangkap ya guys ya. Tetapi Yi Sun-shin ini mati karena tragis ya guys ya, yang dimana Yi Sun-shin ini meninggal karena tertembak sasaran yang salah gitu, yang dimana Yi Sun-shin ketembak gara-gara kapal dari seberang gitu. Ya mungkin kalau misalnya kalian ada cerita atau yang lain, kalian bisa guys di bawah, atau kalian bisa ke gua buat kok nggak apa-apa aja di bawah, atau DM gua. Mungkin segitu saja gua, see you the next